Oke, selamat pagi teman-teman. Semoga paginya sehat selalu, rezekinya lancar. Pada webinar kali ini saya akan membawakan sedikit topik menjadi Android developer. Yang intinya nanti itu membahas tentang pengertian Android, tools-tools apa yang digunakan untuk membuat aplikasi Android, dan sedikit demo membuat aplikasi Android pertama. Oke, ini agendanya adalah untuk poin 1 pengertian Android, kita menelisik pengertian Android dan sejarah-sejarahnya dan manfaatnya. Untuk yang kedua kita belajar tentang dasar-dasar pengembangan aplikasi Android, dan yang ketiga kita demo membuat aplikasi Android pertama. Oke, sebelum itu izinkan perkenalkan, nama saya Gusti Saputro dari D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Jember. Saya memiliki latar belakang di hard skill mobile developer dan antusias menjadi cyber security spesialis. Untuk lebih detailnya bisa lihat saya di LinkedIn dengan nama Ilham Gusti Saputro. Oke, kita masuk ke pengertian Android. Apa itu Android? Android adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux yang dirancangkan khusus untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Dikembangkan oleh Google, Android telah menjadi salah satu sistem operasi paling populer di dunia untuk perangkat mobile. Jadi Android itu sifatnya sendiri adalah open source, yang berarti bisa digunakan bebas, diperbaiki, dimodifikasi, hingga distribusikan oleh siapa saja yang membuat atau mengembangkan perangkat lunak. Dengan sifat seperti itu, OS ini bebas digunakan oleh perusahaan teknologi untuk perangkatnya secara gratis atau tanpa lisensi. Begitu juga dengan pembuat aplikasi, yaitu kita ini bebas menggunakan kode-kode sumber dari Google. Dengan cara seperti itu, Android memiliki banyak sekali aplikasi yang gratis atau yang berbayar juga, bisa diunduh lewat Google Play. Selanjutnya, sejarah Android. Pada awal pembuatan, sistem Android ini ditargetkan untuk digunakan pada perangkat kamera digital. Namun penciptanya sendiri, Andy Rubin, Nick Sher, dan Chris White memiliki pendapat bahwa pasar kamera digital tidak begitu besar. Karena itu, sistem operasi ini dialihkan penggunaannya untuk ponsel pintar. Pada awalnya, di tahun 2004, sistem operasi ini mulai dipasarkan dengan lawannya berupa sistem operasi Windows, Debian, dan Ubuntu. Saat awal pemasarannya tersebut, investor sangat sulit didapatkan. Sampai akhirnya Andy Rubin dan DKK berhasil mendapatkan dana suntikan sebesar $10.000 Amerika yang didapatkan dari Steve Ballmer. Kemudian pada Juli 2005, Google mengakuisisi Android dengan uang mencapai $50 juta. Banyak sekali. Pencipta sistem operasi ini pun akhirnya bergabung dengan Google dan menjadi pemimpin proyek. Google pun mulai berkompetisi dalam membuat ponsel pintar dengan sistem operasi yang dibelinya, dan akhirnya membuat prototipe. Prototipe yang dibuatnya berupa smartphone dengan keyboard seperti halnya BlackBerry
hingga akhirnya prototip tersebut tersirat pada Desember 2006. Tidak disangka pada tahun 2007, Apple juga merilis smartphone iPhone yang seluruh permukaannya berupa layar sentuh. Google pun akhirnya memikirkan untuk mengembangkan smartphone yang menggunakan layar sentuh untuk menyaingi iPhone, dan dirilisnya pada tahun 2008. Ponsel pertama yang dirilis oleh Google adalah T-Mobile G1 atau HTC Dream. Itu pada tahun 2008, ponsel pertama Android. Oke, kita lanjut ke kelebihan Android. Kelebihan Android yang nomor satu ialah open source. Dengan sifatnya yang open source, siapa saja bisa menggunakan tanpa harus memberi lisensi. Developer maupun pengembang akan lebih mudah mengoptimalkan dan mengembangkan sistem operasi ini untuk smartphone buatannya. Beda banget sama iPhone ya, yang sistem operasinya iOS itu ada lisensinya. Nomor 2 itu harganya beragam. Smartphone dengan sistem operasi ini mudah menjangkau semua kalangan karena ada harganya yang terjangkau dan juga harga jualnya tinggi. Semakin tinggi harganya, maka semakin mumpuni spesifikasinya. Juga didukung banyak aplikasi. Karena sifatnya open source, banyak pengembang yang mudah mengembangkan aplikasi dari source code, sehingga banyak aplikasi yang ditemukan di Play Store. Mudah dimodifikasi. Terdapat banyak komponen yang bisa dimodifikasi seperti ROM hingga custom overclock. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap performa smartphone, sehingga bisa bekerja dengan cepat dan menyesuaikan kebutuhannya. Oke, kita lanjut ke dasar-dasar pengembangan Android. Bahasa pemrograman. Android memiliki 2 bahasa pemrograman yang natif, bukan yang framework. Yang satu ialah Java. Java adalah bahasa pemrograman yang paling dasar banget dalam pembuatan aplikasi Android. Bahasa yang digunakan Java juga dibilang paling sederhana sehingga menjadi yang paling populer di antara lainnya. Java itu merupakan bahasa yang dikembangkan oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems pada tahun 1995. Java awalnya dibuat untuk digunakan untuk pengembangan perangkat elektronik seperti televisi, kemudian Java populer digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop dan mobile. Java menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek (OOP). Berarti pada semua data dan logika aplikasi diwakilkan oleh objek-objek yang saling terkait. Hal ini membuat Java mudah dipelajari dan dipahami oleh programmer yang belum pernah belajar pemrograman sebelumnya. Jadi Java ini bahasa populer pertamanya untuk membuat aplikasi Android sebelum adanya Kotlin. Jadi Java sudah dikembangkan lebih dahulu, lalu diterap pada tahun 2000-an itu Java baru diterapkan pada Android. Yang kedua ialah Kotlin. Kotlin adalah bahasa pemrograman modern, disajikan secara statis yang berjalan pada platform Java Virtual Machine (JVM). Kotlin menggunakan compiler LLVM yang artinya dapat dikompilasi ke dalam kode JavaScript.
Bahasa pemrograman yang satu ini banyak diminati oleh para developer. Kotlin ini termasuk bahasa baru ya dalam ranah pengembangan Android. Kotlin diluncurkan pada pagelaran Google I/O pada bulan Mei 2017. Kotlin menjadi bahasa utama dalam pembuatan aplikasi Android. Itulah yang menjadi Kotlin menggebu-gebu, artinya Kotlin sudah banyak digandrungi oleh para developer. Jadi pada kemunculan Kotlin ini banyak developer yang antusias untuk menyambut Kotlin. Karena dari Google sendiri mendesain bahasa Kotlin ini lebih baik dari Java. Walaupun Java itu bahasa terdahulunya Kotlin. Kotlin dibuat dari bahasa Java. Kotlin mulai banyak dipakai di perusahaan besar. Contohnya Gojek, Slack, Trello, dan Pinterest. Apa kamu tertarik? Banyak yang tertarik pada bahasa Kotlin ini, para developer saat itu. Kotlin merupakan bahasa yang powerful, tentu cocok bagi developer dalam membuat aplikasi Android. Karena Kotlin adalah bahasa nomor 1 untuk pengembangan aplikasi Android, itu alasannya harus dipelajari. Sebagai developer, karena perkembangan teknologi Android yang begitu pesat, Kotlin sangat berkesinambungan dengan Android. Untuk itu, skill Kotlin akan sangat dibutuhkan dan menjadi nilai plus bagi yang menguasainya. Jadi bahasa Kotlin sekarang digandrung-gandrungkan oleh Google ya, dengan segala fiturnya. Dan baru-baru ini ada kabar kalau Kotlin itu bisa multi-platform seperti Flutter. Dan banyak yang layoff di engineer Flutter di Google. Mungkin Flutter nanti itu dikembangkan oleh komunitinya sendiri, gak di backup sama Google. Penggantinya ialah Kotlin ini. Oke, kita masuk ke struktur dari kerangka Android seperti HTML, tapi ini versi pembuatan aplikasi Android. XML, Extended Markup Language, adalah bahasa markup yang digunakan untuk mendesain layout tata letak antara pengguna UI dan aplikasi Android. Mengatur elemen UI seperti tombol, teks, gambar, dan lainnya. Memisahkan kode logika Java atau Kotlin dari kode desain, sehingga memudahkan pengelolaan dan pembaruan antarmuka pengguna. XML itu sebuah bahasa markup yang diprakarsai oleh World Wide Web W3C dan merupakan versi lanjutan dari HTML yang memproses dan mengelola sebuah informasi atau elemen.
Pada Android Studio, penulisan atau coding XML berfungsi sebagai salah satu cara untuk melakukan penempatan tata letak yang nantinya akan digunakan sebagai user interface path untuk para user aplikasi Android. Semua elemen yang terdapat pada layout dibuat menggunakan hierarki objek view dan view group. View biasanya berisikan tentang elemen yang terlihat dan user dapat melakukan interaksi dengan elemen tersebut. Sehingga view group merupakan kontainer yang tak terlihat yang menentukan struktur tata letak bagi view dan objek view group. Struktur dalam XML terbilang cukup sederhana karena hanya memuat 3 segmen aja, yaitu deklarasi, bagian yang menunjukkan basi XML, atribut, bagian yang berisi keterangan objek seperti nama dan sejenisnya. Yang ketiga, elemen, bagian yang berisi tag yang mendeskripsikan objek. Oke, kita masuk ke IDE. Android Studio. Android Studio adalah tool integrated development environment yang resmi dari Google sebagai hasil kolaborasi Google dengan JetBrains. Tools ini memang dirancang untuk membuat dan juga mengembangkan aplikasi Android yang dibutuhkan banyak pengguna. Jadi Android Studio merupakan IDE atau kode editor khusus untuk pengembangan aplikasi Android. Aplikasi ini dikembangkan atau dibuat oleh IntelliJ IDEA yang merupakan IDE buatan dari JetBrains yang memproduksi aplikasi PyCharm dan Bistro. Sebagai IDE, tools ini memiliki komponen yang terbilang sangat lengkap, termasuk source code editor, debugger, dan compiler. Tools Android Studio ini dirilis secara resmi pada 16 Mei 2013 yang lalu dan langsung menarik perhatian karena fitur yang lengkap. Sebagai alat komprehensif, Android Studio menggabungkan beberapa fitur dari komponen yang mendukung pengembangan, pengujian, dan penyebaran aplikasi Android. IDE ini menyediakan berbagai alat yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi dalam mengembangkan aplikasi Android yang inovatif. Pengembangan aplikasi Android dengan Android Studio memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan populer di kalangan pengembang. Keunggulan Android Studio meliputi lingkungan pengembang terpadu yang komprehensif. Android Studio ini menawarkan lingkungan pengembang yang kuat dan integrasi sepenuhnya. Pengembang dapat merancang antarmuka pengguna, menulis kode, menguji aplikasi, dan bahkan melakukan profilisasi performa. Semua dalam satu platform yang efisien. Yang kedua, dukungan penuh untuk bahasa pemrograman. Nah, salah satu keunggulan atau kelebihan utama Android Studio adalah dukungan penuh untuk berbagai pemrograman termasuk Java dan Kotlin. Pengembang dapat memilih bahasa yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan proyek, serta maksimalkan produktivitas dan fleksibilitas dalam pengembangan. Desain UI dan responsif dan menarik. Alat desain antarmuka pengguna yang terintegrasi dengan Android Studio memudahkan pengembang untuk membuat tampilan aplikasi yang menarik dan responsif.
Antarmuka visual intuitif memungkinkan pengembang melihat perubahan dalam desain secara instan. Android Studio. Integrasi dengan Firebase. Android Studio memiliki integrasi yang mulus dengan platform Firebase yang membantu pengembang mengintegrasikan berbagai fitur penting seperti analitik, autentikasi pengguna, penyimpanan data, dan layanan cloud ke dalam aplikasi mereka. Dukungan komunitas yang besar adalah salah satu kekuatan Android Studio. Pengembang dapat mudah menemukan solusi, tutorial, dan sumber daya online lainnya untuk membantu mengatasi kendala atau tantangan dalam pengembangan. Oke, kita lanjut ke layout view. Layout view atau tata letak merupakan sebuah objek view group yang tujuannya untuk mengorganisir dan memposisikan view-view di dalamnya. Selain itu, layout view juga berfungsi untuk menentukan struktur dari antarmuka pengguna di aplikasi, seperti di dalam aktivitas seperti kontennya. Layout yang paling umum digunakan pada file XML atau layout view ini adalah linear layout yang merupakan sebuah tata letak yang menampilkan posisi elemen di dalam dengan satu arah, jadi bisa horizontal atau vertikal, yang dapat diatur melalui atribut Android Orientation. Isi dari linear layout akan ditampilkan berdasarkan urutan penulisan kode atau XML. Relative layout merupakan sebuah tata letak yang memposisikan view di dalamnya menjadi relatif terhadap view lain atau si parent view. Posisi pada suatu view dapat diatur dalam atribut-atribut yang telah disediakan. Misalnya untuk mengatur posisi view berdasarkan parent view dapat diatur dengan atribut Android .2 layout center horizontal dan Android .2 layout center vertikal. Yang ketiga, constraint layout merupakan sebuah tata letak yang dapat digunakan untuk menyusun tampilan aplikasi yang kompleks tanpa adanya nested layout. Jadi, constraint layout ini memiliki kesamaan dengan relative layout yang dimana penggunaan semua view yang berada di dalamnya disusun berhubungan dengan parent atau view lainnya. Namun, constraint layout lebih fleksibel dari relative layout dan mudah digunakan dengan dukungan layout editor pada Android Studio. Nah, nanti untuk praktek tentang layout ini bisa dilakukan pada sesi demo nanti. Slash activity. Activity adalah komponen yang dapat dilihat oleh pengguna sehingga mereka dapat berinteraksi dengan aplikasi. Bila dibandingkan dengan aplikasi web dan desktop, activity sama seperti halaman dan form. Activity itu merupakan suatu komponen utama dalam pengembangan aplikasi Android ya, yang berperan penting dalam pengelolaan antarmuka pengguna UI dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Fungsinya itu mengelola tampilan layar. Setiap activity biasanya terhubung dalam satu layout yang menentukan bagaimana elemen seperti tombol, teks, dan gambar diatur di layar. Ini memungkinkan aplikasi untuk menunjukkan informasi dan menerima input dari pengguna
melalui antarmuka grafis. Yang kedua, mengatur siklus hidup life cycle aplikasi. Activity memiliki siklus hidup yang terdiri beberapa tahap seperti on create, on stop, on resume, on pause, on stop, and on destroy. Mengelola siklus hidup ini penting untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar. Siklus hidup activity mencakup proses inisialisasi saat activity dibuat, mulai tampil di layar, berinteraksi dengan pengguna, diberhentikan sementara, on stop, dan on destroy, yang akhirnya dihancurkan saat tidak lagi diperlukan. Mengelola siklus hidup dengan benar membantu dalam mengelola sumber daya secara efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang baik. Yang ketiga, mengelola interaksi pengguna. Activity mengatur bagaimana aplikasi merespon interaksi pengguna seperti klik, tombol, input step, dan gestur lainnya. Activity menangani berbagai event yang dipicu untuk interaksi pengguna, memungkinkan aplikasi untuk memproses tindakan pengguna dan memperbarui UI sesuai kebutuhan. Misalnya, saat pengguna menekan tombol, activity dapat menangani event tersebut dan melakukan tindakan yang sesuai seperti menampilkan pesan atau mengubah tampilan. Navigasi antar layar. Activity dapat memulai activity lain untuk menavigasi antar layar dalam aplikasi. Dalam aplikasi yang memiliki beberapa layar atau halaman, activity dapat memulai activity lain untuk berpindah dari satu layar ke layar yang lain. Ini memungkinkan aplikasi untuk membagi fungsionalitas menjadi beberapa layar yang lebih terorganisir dan mudah diakses pengguna. Mengelola resource dan konfigurasi. Activity mengelola resource seperti string, gambar, dan layout, serta menangani perubahan konfigurasi seperti rotasi layar. Activity bertanggung jawab untuk memuat dan mengelola berbagai resource yang digunakan dalam aplikasi. Selain itu, Activity juga menangani perubahan konfigurasi perangkat seperti perubahan orientasi layar dengan cara menyesuaikan tampilan dan mempertahankan status aplikasi. Yang terakhir, menyimpan dan mengembalikan status. Activity dapat menyimpan status aplikasi saat ini sehingga dapat dikembalikan nanti, misalnya setelah rotasi layar. Untuk menjaga pengalaman pengguna yang konsisten, Activity dapat menyimpan informasi tentang status aplikasi saat ini, seperti data yang diinputkan pengguna atau posisi layar saat ini. Informasi ini dapat dipulihkan saat Activity dibuat ulang, misalnya setelah rotasi layar atau ketika aplikasi kembali dari latar belakang. Dengan fungsi-fungsi ini, Activity memainkan peran sentral dalam pengembangan aplikasi Android, memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan lancar, merespon interaksi pengguna dengan baik, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Mungkin fungsinya masih banyak, tetapi saya jelaskan di sini itu poin-poin yang penting yang biasanya dipakai pengembangan aplikasi Android yang simple. Jadi ini aja. Dari ke-6 fungsi ini aja. Nah, yang berikutnya ialah Gradle. Gradle adalah sebuah sistem otomatisasi build yang fleksibel dan kuat yang digunakan untuk mengelola proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk aplikasi Android. Gradle adalah alat yang mengatur proses build dari awal hingga akhir,
memastikan bahwa semua dependensi yang diperlukan tersedia dan aplikasi dikompil dan dipaketkan dengan benar. Fungsi utama di Android ialah sistem otomatisasi build. Gradle dapat mengotomatisasikan proses build mulai dari kompilasi kode, pengujian, hingga pembuatan paket aplikasi berbentuk APK yang siap untuk diinstal di perangkat Android. Dengan Gradle, pengembang tidak perlu melakukan proses build secara manual. Gradle menangani semua langkah yang diperlukan untuk mengubah kode sumber menjadi aplikasi yang bisa dijalankan. Pengelolaan dependensi. Gradle dapat mengolah library dan dependensi pihak ketiga yang digunakan dalam proyek. Gradle memfasilitasi penambahan, pembaruan, dan pengelolaan dependensi dengan menggunakan repositori seperti Maven Central atau G-Center untuk memastikan bahwa proyek selalu menggunakan versi library yang benar dan meminimalkan konflik dependensi. Yang ketiga, kustomisasi build. Gradle memungkinkan kustomisasi proses build melalui file build script. Developer dapat menulis script di file build Gradle untuk mengkonfigurasi berbagai aspek build, seperti versi SDK, versi aplikasi, konfigurasi produk, dan banyak lagi. Ini memberikan fleksibilitas tinggi dan menyesuaikan build sesuai kebutuhan proyek. Oke, yang selanjutnya ialah manifest. Android Manifest XML adalah salah satu file yang terpenting dalam setiap aplikasi Android. File ini terletak di direktori utama proyek dan berfungsi sebagai pusat informasi yang memberitahukan sistem Android mengenai semua komponen aplikasi. Fungsi utamanya ialah mendefinisikan komponen aplikasi. Android Manifest.xml mendefinisikan semua komponen utama aplikasi seperti activity, service, broadcast receiver, dan content provider. Setiap komponen harus dideklarasikan dalam file manifest agar sistem Android dapat mengenali dan mengelola komponen tersebut. Misalnya, activity yang bertanggung jawab untuk UI harus dideklarasikan agar bisa dijalankan oleh sistem. Menyatakan permission. Nah, yang kedua ini, file manifest menyatakan permission atau izin yang diperlukan oleh aplikasi. Untuk mengakses fitur tertentu di perangkat seperti kamera, internet, lokasi, dan lainnya, aplikasi harus meminta izin dari pengguna melalui deklarasi permission di file manifest. Ini membantu melindungi privasi dan keamanan pengguna. Informasi versi aplikasi. Android Manifest XML bisa berisi informasi tentang versi aplikasi. Ini termasuk version code, version name dari project, dan informasi ini membantu dalam pengelolaan rilis aplikasi dan pembaruan. Yang keempat, menentukan fitur dan konfigurasi. File manifest menentukan fitur perangkat kelas dan perangkat lunak yang diperlukan oleh aplikasi. Dengan mendeklarasikan fitur yang diperlukan seperti kamera, Bluetooth, atau layar sentuh, aplikasi memastikan hanya diinstal pada perangkat yang mendukung fitur-fitur tersebut. Yang kelima, menentukan minimum dan target SDK.
File manifest menentukan versi minimum dan target dari SDK Android yang didukung oleh aplikasi. Minimal SDK version menunjukkan versi minimum dari Android yang dapat menjalankan aplikasi. Sementara target version menunjukkan versi Android yang telah diuji aplikasi. Ini membantu memastikan kompatibilitas aplikasi dengan berbagai versi Android. Oke. Mungkin untuk penjelasan tentang dasar-dasar pengembangan Android cukup dari situ aja. Kita akan lanjut mendemonstrasikan membuat aplikasi Android pertama. Dan mulai dari penginstalan Android Studio hingga run aplikasinya. Oke, kita bisa mulai download Android Studio. Di sini. Oke. Sekarang Android Studio sudah menggunakan versi Android Jellyfish. Versi Android Studio yang terbaru. Fitur barunya seperti ini. Oke, kita coba. Teman-teman tinggal download dengan cara klik tombol ini untuk mendownload Android Studio. Dan jangan lupa download SJDK ya. Ini untuk bisa jadi compiler nih. Atau run programnya yang harus ada di Android Studio untuk bisa menjalankan program Kotlin. Oke, teman-teman bisa download ya. Download terus ekstrak di folder C. Ini ada yang Excel, bisa langsung. Bisa coba download yang ini. Habis itu folder dari JDK ini path-nya ya. Nah, JDK. Ini. Gini aja. Jadi teman-teman nanti download
terus install dan isi path filenya atau seperti ini, tinggal copy aja. Nah, ini. Nah, file ini copy ke bagian environment variable di laptop. Nah, nanti copy bisa di sini, bisa di set variables. Nah, bisa di copy di sini atau juga di sistem variables. Copy di sini. Jika sudah, kita masuk ke Android Studio. Karena saya sudah menginstal Android Studio, jadi nanti teman-teman yang pertama kali masuk Android Studio tinggal next aja ya untuk penginstalannya. Mungkin memerlukan waktu lama untuk download isinya di saat pertama kali buka Android Studio. Maka dari itu saya install terlebih dahulu untuk mempercepat demo ini. Oke, ini project saya. Oke, pertama kali nanti teman-teman itu masuk ke halaman pertama. Nah, kita coba klik new project. Nah, di sini kita udah ada sih di Android Studio sudah menyediakan template ya, template untuk komponen-komponen di dalam Android. Di sini ada button aplikasi, ada responsive activity, game, pakai game, native C++, basic view ada, dan yang ini itu ada fitur baru ya dalam pembuatan aplikasi Android, yaitu JPEG Compose menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi nanti kita desain tata letak antarmuka UI dari Android itu tidak menggunakan XML lagi, tetapi menggunakan bahasa Kotlin, layaknya seperti Flutter. Jadi hanya satu bahasa saja tanpa harus melibatkan XML. Kita pencet yang ini aja, empty view activity, yang berarti kosongan. Nah, kita bisa menamakan sesuai dengan project yang kita buat. Coba kita project Hello World. Hello World. Nah, kita bisa save lokasi yang kita mau ditaruh di mana sih project kita. Nah, coba di sini aja ya, save. Nah. Oh, tambah direktori aja. Benar. Oh, ada. Demo. Oke. Nah, kita bisa memilih bahasa pemrograman apa yang kita mau, yang sesuai dengan kriteria yang project yang kita buat. Kalau saya kuasai adalah di Kotlin, jadi saya menggunakan Kotlin. Ini mengatur minimum dari versi Android untuk instalasi project kita. Jadi
project ini bisa diinstal pada minimal versi Android berapa sih? Nah, kita bisa menentukan dalam sini. Tapi kita sesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi kita ya. Jika fitur kita sangat kompleks atau butuh Android yang terbaru, maka kita harus pilih Android yang terbaru agar tidak ada crash atau error pada aplikasi project kita yang kita akan jalankan. Oke, jadi untuk ini project sederhana untuk menampilkan Hello World, kita pilih yang rendah aja. Semakin rendah minimal SDK, semakin ringan aplikasinya. Ya. Nah, kalau kita membuat aplikasi dengan versi minimal Android yang terbaru itu di laptop saya itu hanya bisa maksimal 48% penggunaan. Jadi bisa dikatakan agak lemot lah. Tapi kita butuh, makanya itu banyak yang mobile developer itu menggunakan device yang sangat powerful atau yang dibilang ya harus minimal 8 GB RAM dan memori yang banyak seperti minimal 500 lah. Menggunakan 500 RAM, 500 SSD, 500 GB. Kita masuk, kita langsung lollipop aja. Ini kita bisa memilih Gradle apa yang kita akan jalankan. Tapi Android Studio ini sudah merekomendasikan untuk menggunakan Gradle ini. Kalau kita mau bertanya kenapa Android Studio merekomendasikan versi Gradle ini, ya, kita coba langsung masuk ke website Android Developer. Di sana bisa dijelaskan secara rinci. Oke, kita harap saja. Kita tunggu. Tunggu Gradle-nya full. Emang untuk Android Studio ini agak berat ya untuk dijalankan karena setiap kita membuat project biasanya itu kita mengunduh dulu versi Gradle-nya di sini. Nah, memasukkan mengunduh otomatis dari Gradle-nya. Oke, untuk pertama kali. Nah, ini yang dimaksud dengan activity yang menjalankan skala logika aplikasi yang kita mau buat. Nah, ini yang dimaksud dengan view layout atau XML code. Di sini ada versinya,
sama toolsnya, library dari XML-nya. Ini bisa dimaksud dengan lebar dari view yang kita buat. Kalau mesh parent itu lebarnya itu mengikuti dengan ukuran device kita. Jadi kalau device kita lebarnya 4 in, itu ya lebar dari view-nya juga 4 in. Tuh. Tapi kita bisa kok memodifikasi dengan lebar yang fix yang kita buat. Nah, ini ada text view yang menampilkan view text pada tampilan XML atau UI aplikasi Android. Nah, di sini kita bisa langsung menuliskan teks statis ya, hello world. Tetapi pada studi kasus yang berbeda, kita kan harus bisa menampilkan dari API, data dari API. Maka dari itu kita bisa membuat ID. Nah, ID ini nanti kita panggil. Nah, kita panggil di activity. Dulu buat variabel, deklarasi variabel dulu. Ini ini dari apa? Ini fungsi onCreate, yaitu meng-create logika yang kita akan buat. Dan set content view ini merupakan konten apa sih yang akan kita olah datanya. View apa yang kita akan olah datanya. Di sini berikan layout activity main. Nah, activity main ini melink ya dari sini. Jadi kita mengambil dari ID dari activity main ini. ID dari tampilan XML ini ke dalam main activity. Kita coba menampilkan hello world atau tampilan lain lah. Kita coba ini dulu. Kita coba menampilkan ini teks ini merujuk dari library ya, package teks dalam XML. Kita deklarasi, kita pakai string apa ya, halus peserta bisa AI.
Ini edit dari tampilan kita ya. Dari text view ini. Oh, error. Mungkin tadi ada sedikit keterlambatan compiler. Ini bisa tergantung dari device kita sih. Kalau device kita kentang ya agak lemot. Oke, kita coba run. Sebelum kita run, kita download dulu device manager kita. Virtual device kita. Kita bisa create device. Kita bisa milih ya. Android Studio sudah memiliki beberapa device yang bisa digunakan untuk emulator. Dari tablet, desktop, TV, atau kita bisa import hardware sendiri atau bikin konfigurasi hardware sendiri, custom sendiri lah maksudnya. Untuk demo kali ini saya menggunakan defaultnya aja ya. Memilih dari emulator yang tersedia dari Android Studio. Kita bisa klik next. Ini versi Android-nya. Kita bisa milih sih. Ini defaultnya. Kalau kita tidak milih, ini defaultnya, default versi Android. Nah, ini kita bisa konfigurasi dengan nama HP apa, pun lah. Nah, kita bisa finish. Setelah finish, kita download dulu emulatornya. Itu memerlukan waktu lama karena emulator sendiri pada Android Studio ini juga ukurannya besar ya. Contohnya pada emulator saya ini Pixel XL API 30 ini size-nya 14 GB. Mungkin teman-teman kalau ingin nyoba bisa download sendiri. Nah, kita pilih nih. Sebelum run kita pilih device apa yang kita ingin untuk run aplikasi ini. Kadang kita bisa menggunakan itu sih, HP kita sendiri menggunakan USB. Kita tancapkan aja ke laptop kita atau komputer kita. Nanti di sini mendeteksi, Android Studio mendeteksi sendiri perangkat yang kita hubungkan pada komputer kita. Nah, kita pilih, nanti masuk di sini ya, masuk di daftar ini. Nah, kita pilih aja perangkat kita, terus kita run. Nanti, tapi jangan lupa pada HP kita ya, HP device kita, aktifkan mode developer agar HP kita itu bisa dapat izin lah, untuk mengembangkan aplikasi ini. Oke, kita coba aja pada emulator Pixel 6 Pro. Gradle akan langsung running ya, membuat aplikasi ini secara otomatis. Langsung mendeteksi apakah library atau semua komponen di aplikasi ini itu sesuai apa enggak. Kalau tidak sesuai, biasanya langsung muncul error Gradle apa di bawah ini. Nah, kalau kita ingin
kan ada error recommendation update this project. Ini dari Gradle-nya kita disuruh update compiler SDK at least minimal 34. Di sini pada default bit Gradle saya itu 33 ya. Tapi untuk bit Gradle ini meminta bahwa compilernya itu maunya 34. Kita ganti aja 34. Ini target SDK, bisa diganti juga. Kita sign. Nah, kalau kita ingin menambahkan library dari luar, kita bisa menginputkan di sini. Ini implementation. Ini kan library test di Android test unit, constraint, material. Ini secara default dari Android Studio sih. Tapi kita bisa menambahkan sendiri. Oke, buat sukses. Setelah kita coba lagi peran aplikasinya. Oke. Kita muncul koneksi untuk simulator. Oke, bisa dilihat ya teman-teman bahwa pesan yang kita string yang kita inputkan pada activity sudah tertampil pada text view ini. Jadi activity ini mengambil ID dari text view ini dan mengubah isi dari text view dengan isi halo peserta besar. Kalau kita tidak isi ya namanya default seperti ini, hello world. Kalau kita kasusnya mengambil dari aplikasi name project kita. Ini bisa. Mungkin demonya cukup dari sini aja. Kalau pengen lebih dalam lagi atau pengen bertanya-tanya tentang lebih dalam aplikasi, bisa kontak-kontakan dengan saya di via LinkedIn. Dari sini apakah ada pertanyaan untuk teman-teman? Oke. Oke, kalau kita ada pertanyaan, kita membuat kesimpulan. Kita sudah belajar ya tentang pengembangan aplikasi Android ini dari dasar-dasarnya dan sejarah dari Android ini sampai kita mendemokan tentang aplikasi project Hello World. Semoga dari ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Harapan saya begitu. Oke, kalau gitu bisa saya akhiri untuk webinar kali ini.
Kalau ada salah kata atau kurangnya penjelasan bisa tanya saya, kontak saya di via LinkedIn. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan dan izin saya menutup webinar kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya izin tutup ya.